Bang, coba bahas helm yang versi full face-nya buat nutupin wajah-wajah kalian yang udah absurd. Goblok. Ya, Ripen juga tahu kalau misalkan tahu motor kalian lemot, jelek, absurd, jamet, warna-warni. Seenggaknya kalau misalkannya pakai helm yang bagus, penyakit kronis tersebut bisa terobatin. Kemarin Ripan udah ngebahas tentang rekomendasi helm half face yang murah, yang aman. Dan sekarang Ripan bakal merekomendasikan helm full face, dan pastinya dengan beberapa spesifikasi dari helm yang bakal Ripan jelaskan. Ya, halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal merekomendasikan 7 helm full face ganteng, murah, 200 sampai 400 ribuan, 400 ribuan ke bawah. Dengan tampilan cakep abis, dengan sel yang minimalis, cocok buat bocil-bocil ngaber yang kalau misalkannya pakai helm full face kagak bakal kelihatan kayak ulet pisang. Shut up! Seperti biasa, linknya ada di pojok kiri, di sebelah sini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke listnya. Let's go to the list, guys. Oke, dari list yang pertama adalah dari MLA Krypton dengan bahan ABS atau anti brake lock system ya. Goblok. Intinya material ABS udah pasti keras, cocok buat kalian semua yang keras kepala. Kalau misalnya ngomongin size, tersedia dari size M sampai XL dengan chain strap pengunci micro lock nih. Ripan nggak tahu nih kalau misalkannya banyak orang yang bilang chain strapnya itu harusnya itu menggunakan double D-ring. Jujur repot kalau misalkannya pakai helm harian tapi double D-ring. Apalagi kalau misalkannya lu kepentol tiang listrik Telkom dah tuh ya. Helm harus dilepas. Kagak semua warga tahu ngelepas helm double D-ring. Udah bayang regular microlock nah. Nah, dengan spesifikasi yang udah SNI, BPOM, halal. Nah, kalau misalkannya ngomongin secara tampilan jelas. Coba kalau misalkannya kita lihat helm ini, tampilannya mirip sama helm apa? Arai X7. Dari depan udah dilengkapi dengan flat earth, maksudnya flat visor, dengan spoiler yang udah segede wings body kit RWB, dengan ventilasi udara 2 di tengah. Yang kalau misalkannya ngomongin fungsi dari ventilasi, ya itu mah ke belakangin dulu dah ya. Ya kalau misalkannya ngomongin sel relatif kecil, jadi aman buat bocil-bocil yang pengen helm full face biar nggak kelihatan kayak ulet jeruk. Dengan rating 7,7/10, harganya ada di angka 340 ribuan aja. Siapa yang pakai helm ini langsung aja komen next to the list, guys. Selanjutnya yang kedua adalah dari Jitsu R1. Dengan material yang digunakan udah dual ABS quick shifter. Teknologi. Dengan size M sampai XL. Dengan sertifikasi udah SNI, udah Snell, FIM, DOT. Maksudnya itu mah arai kali ya. Kalau misalkannya mah yang ini mah udah SNI, udah halal, udah BPOM, pokoknya mah dah ya. Hidup juga. Dengan chain strap penguncian udah double D-ring. Jadi kalian ngerti kan kenapa banyak bocah-bocah yang pakai helm ke mall, ke tempat perbelanjaan ya, karena kunciannya double D-ring, susah buat dibuka. Goblok. Nah, pertama kalau misalkan ngomongin tampilan, so far yang agresif dengan bentuk sudut dan juga lekukan dari depan, samping, sampai atas. Nah, fakta bagusnya ada real airflow di dagu dan juga jidat atas. Bukan asal cetak ya, meskipun emang dinginnya bakal serasa kayak AC kehabisan freon. Dengan flat visor berbagai warna, spoiler segede spoiler angkot, shell juga compact. So far secara keseluruhan cocok buat balap F1 dan juga buat kalian yang perlu obat ganteng tanpa skincare. Dengan rating 7,8/10 dengan harga 450 ribuan aja. Siapa yang udah pakai helm ini, komen experience kalian. Linknya seperti biasa ada di pojok kiri di bawah ini. Oke, next to the list, guys. Selanjutnya yang ketiga dari JS Armor. Buset, Navisial apa gimana? Ada armor-armornya. Dengan bahan cilor bihun ABS termoplastik dengan size M dan L saja. Kagak ada XL sayangnya. Pala batu segede gaban kagak bisa make. Goblok. Dengan sertifikasi SNI, CPO, BCPOT, BCDOB. Buset, sertifikasi obat semua ini mah apotek tak? We walk the talk. Dengan chain strap yang udah double D-ring. So far kalau misalkannya secara look dan juga tampilan nyaris sama dengan Jitsu R1 yang sebelumnya Ripan bahas sebelum yang ini. Yang membedakan hanya emblemnya baik dan juga spoiler. Dan harganya yang lebih murah 70.000. Nih kira-kira Jitsu ataupun JS Armor ini harganya lebih murah 70.000. Secara model dan juga tampilannya sama. Jadi nggak harus lagi nih Ripan bahas panjang lebar tentang helm ini. Dengan rating 8/10 dengan harga 398 ribuan aja. Ngeri branding tapi dengan harga yang lebih murah. Udah kagak usah mikir lagi kira-kira bakal pilih yang mana.
Linknya ada di pojok kiri di bawah ini. Oke, next to do list guys. Selanjutnya dari JPN KYO7 KYO 7 pokoknya mah. Dengan bahan ABS dan olahan rengginang dengan anggaran APBN negara. Dengan size tersedia M sampai XL. Dengan sertifikasi udah SNI plus dot. Ini mah real dot, beneran dot. Ini JPN udah dot, seriusan. Beberapa info menyebutkan kalau misalkannya helm ini udah EEC atau International Electronical Commission. Helm Ironman elektronik kocak. Goblok. Dan pastinya udah double D-ring juga. Ini helm so far secara sertifikasi udah oke parah. Apalagi cara fitur seperti chain strap. Tapi kenapa desainnya gitu ya? Desainnya tuh kagak independen, malah ngekopi desain helm JPN Bogo. Ya meskipun emang selnya sama persis seperti merek helm sebelah, yang membedakan ada pada airflow. Apalagi pada bagian dagu depan yang udah mirip airflow, air ventilation helm-helm NHK gitu ya, model-model gini. Harusnya ini ventilasi sebiji bun gini tuh harus bisa memberikan angin sedingin kipas Cosmo 4 biji. Dengan rating 8,3 dengan harga hanya 220 ribuan aja. Dengan sertifikasi dan juga fitur yang diberikan, ini sebenarnya udah worth it banget nih kan. Linknya ada di pojok kiri di bawah ini. Oke, next to the list guys. Selanjutnya dari yang kelima itu dari ELV Genesis dengan bahan adonan tauco, kue nastar, ada juga ABS termoplastik dengan size M sampai L saja. Dengan sertifikasi sepertinya udah SNI dan juga diawasi oleh KPI. Goblok. Dengan chain strap yang udah double diri. Nah, yang unik dari helm ini ada variannya yang udah menggunakan Bluetooth. Jadi gak harus datu ya kita pakai IC lagi buat musikan. Bullshit. Kagak sekalian di episode tambahin TV 33 inch dah tuh. Speaker sih gede gaban juga biar no helm kayak sono horek. Tapi so far secara desain cukup idealis, tidak meniru helm ternama, tapi sedikit mirip dengan helm ATPM Honda. Yang mana dah? Dengan airflow di depan dagu dan juga 2 biji di atas samping kiri dan kanan. Dengan spoiler plus ekstensi yang intinya shell compact, desain aerodinamis, cocok buat dipakai sebagai pengaman di perang dunia 3 nanti. Dengan rating 7,8/10 dengan harga yang hanya 364 ribuan aja. Udah cakep banget ini helm dengan fitur yang udah lumayan cakep juga. Linknya ada di pojok kiri di bawah ini. Oke, next to the list guys. Dan yang keenam itu dari senam kesehatan jasmani atau dari brand SKJ. Yang dimana helm ini udah dipakai oleh Valentino Rossi. Kagak percaya nih ada videonya. Cuman orang iri yang nganggap ini editan. Dengan sertifikasi udah SNI, BPOM dan juga MBG. Dengan chain strap yang udah double D-ring juga. Helm yang emang ganteng dengan banyak varian full motif pada helm. Cocok buat dancer R15. Goblok. Nah kalau misalkan yang ngomongin secara tampilan, ini helm mirip dengan helm SKJ Falcon. Kan emang ini dengan split ventilation di dagu di atas 2 biji kiri dan kanan. Tidak lupa spoiler yang udah segede utang kereta cepat wush di negara kita. So far dengan compact shell, flat visor dengan rating 7,9/10 dengan harga hanya 345 ribuan aja. Murah nggak sih? Murah, ada buat keamanan di pala ya. Linknya ada di pojok kiri di bawah ini. Alright, next to the list guys. Selanjutnya dari KBR TT Course. Tapi kalau misalkannya kita ngomongin helm KBR ini, sepertinya ada yang mirip dengan helm ini. Kira-kira helm yang mana yang berani nge-copy dari helm KBR ini? Goblok. Dengan material yang digunakan udah ABS dan juga olahan pisang goreng hingga bakso kikil. Dengan size yang tersedia M sampai XL. Dan pastinya udah SNI, halal, BPO, MPSHT, Shonhoreg dan Pulau Jawa. Dengan chain strap yang udah microlock. Double D-ring mah udah jadul dah, bullshit double D-ring apa-apaan, helm harian pakai double D-ring. Nah helm ini udah fix, no debat, secara desain dan tampilan di copy oleh helm ternama dari brand ternama. Gokil ya ini KBR ya, helmnya di copy secara model dan tampilan oleh helm ternama. Ada di rating 7,4/10 dengan harga 335 ribuan aja. Linknya ada di pojok kiri di bawah ini. Oke, ya jadi itu adalah beberapa 7 list helm full face yang harganya under 400 ribuan, 200 sampai 400 ribu. Dan dari kalian kira-kira mana yang pernah pakai dari ke-7 helm ini, gimana experience kalian? Dan juga mana yang paling worth it untuk kita pakai? Dan kira-kira lagi apa lagi yang nanti harus Riban bahas, komen aja kolom komentar. Oke, thank you guys.